Oke, kembali lagi di perkuliahan Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi sebelumnya tentang integral tentu, atau lebih tepatnya kita akan bahas tentang jumlahan Riemann. Integral tentu. Nah, ini akan lebih, kalau sebelumnya kita hanya membahas luarannya saja dari integral Riemann. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang definisi dari integral tentu itu berdasarkan jumlahan Riemann. Nah, yang pertama harus diingat adalah kita sudah belajar tentang kaidah bahwa integral adalah menghitung luasan di bawah kurva. Nah, artinya kalau jumlahan Riemann di sini yang akan kita bahas adalah jumlahan Riemann yang akan kita bahas di sini. Misalkan terdapat fungsi f yang terdefinisi di selang tutup atau interval tutup, langsung aja kali ya, di interval tutup A, B. Nah, jadi misalkan f terdefinisi di interval tutup A, B. Nah, ini fungsi ini adalah boleh fungsi, tidak ada pembatasan untuk fungsi apakah itu fungsi negatif ataupun fungsi positif. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, begitu juga untuk yang A dan B-nya. Jadi, untuk A dan B-nya tidak ada ketentuan bahwa harus positif atau harus negatif. Dua-duanya boleh, keduanya boleh positif, atau bisa juga keduanya negatif, atau salah satunya, atau salah satu, maksudnya salah satu positif, negatif gitu. Bisa aja di sini negatif, ini positif, nih boleh-boleh saja. Atau kedua-duanya positif, artinya seperti ini, kemudian kedua-duanya negatif, berarti seperti ini. Nah, ini bisa, kita tidak membatasi itu. Jadi hanya di sini misalkan f terdefinisi di interval tutup A dan B. Dengan f-nya negatif atau positif nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan A dan B-nya boleh dua-duanya positif, boleh dua-duanya negatif, atau boleh salah satunya. Nah, sehingga nanti kita bisa punya fungsi, artinya kalau kita gambarkan di sini, misalkan ilustrasinya adalah kita punya bidang kartesius, ini x, y, maka kita gambarkan fungsi, misalnya di sini adalah A, kemudian di sini interval B, kemudian misalkan kita punya suatu fungsi seperti ini, fungsi sebarang saja, kemudian ada lagi fungsi seperti ini. Nah, ini adalah katakan fungsi y sama dengan fx. Nah, ini kan mendefinisikan yang tadi ya, bahwa a-nya itu bisa, ini berarti disumbu, kalau ini dia 0 maka ini a-nya negatif, b-nya positif, ya boleh-boleh saja. Atau nanti lebih lanjut, ini fungsinya f-nya untuk yang positif nih, sedangkan ini f-nya yang negatif gitu. Jadi tidak ada pembatasan untuk hal itu. Nah, kita sudah bahas juga sebelumnya tentang, kita sudah menyenggol tentang partisi ya, tentang partisi. Nah, maka berkaitan dengan hal itu, di sini kita bisa misalkan
partisi P pada interval tutup A, B. Ini partisi P ini dibagi menjadi n subinterval. Ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Jadi dibagi menjadi n subinterval. Artinya kita punya nanti kita ganti warnanya dulu. Misalnya kita punya warna-warni aja. Kita punya berarti X0 nanti kemudian lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari seterusnya sampai lebih kecil dari Xn. Nah, karena dia ada di interval tutup A dan B, maka X0-nya ini adalah A, Xn-nya ini adalah B. Dan kemudian delta Xi, ini sudah kita singgung juga tentang delta Xi adalah Xi dikurang Xi min 1. Artinya ini adalah panjang intervalnya. Jadi panjang interval delta Xi adalah Xi dikurang Xi min 1. Untuk setiap dan kemudian untuk setiap interval, untuk setiap subinterval Xi min 1, Xi. Nah, maka kita punya, maka terdapat, kita ambil lagi titik X bar I. Nah, X bar I ini biasanya disebut sebagai titik sampel. Titik sampel ini biasanya adalah titik tengahnya atau sebarang titik. Yang penting dia di subinterval ini. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya adalah misalkan di sini kita tarik garis interval ya, garis partisi. Misalnya kita mau buat partisi di sini. Oke, kemudian misalkan di sini A X0 berarti A. Kemudian di sini X1, X2, X3, X4, X5, kemudian ini X6. Artinya kita punya kita misalkan saja n-nya sama dengan 6. Maka kita partisi di sini Xn-nya adalah berarti X6-nya adalah B. Kemudian berarti kita punya ini X0 ke X1 itu adalah delta Xi, delta X1. Kemudian X1 ke X2 ini delta X2. Kemudian X2 ke X3 ini delta X3 dan seterusnya. Arti ini delta X4, ini delta X5, ini delta X6. Gitu. Nah, tadi yang kita bicarakan adalah titik sampel atau X bar I-nya. Maka di setiap subinterval tadi untuk setiap subinterval Xi min 1 dan Xi, berarti untuk setiap subinterval X0 dengan X1 ini kita bisa ambil sampel poinnya atau titik sampelnya. Misalnya di sini adalah X bar 1, kemudian di sini X bar 2, kemudian ada lagi X bar 3 di sini. Kemudian selanjutnya ada X bar 4. Ini ada X bar 5, ini ada X bar 6. Nah, jadi kita ambil titik sampelnya. Yang jelas titik sampelnya itu adalah berada di subinterval itu. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini, kita pakai warna ini, kita bisa tuliskan RP atau Riemann dengan partisi P itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, N-nya partisinya, dari perkalian dari F
fxi bar atau titik sampelnya tadi dikali dengan delta xi. Nah, ini adalah namanya jumlah Riemann untuk f yang berkorespondensi atau berkorespondensi dengan partisi P. Seperti itu. Secara geometri bagaimana tampilannya? Secara gambarnya artinya misalkan kita punya kita gambar sketsanya saja ya. Kita punya di sini kita gambar warna putih saja. Kita gambar seperti ini. Kemudian kita tarik garis lagi. Nah, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Kemudian ada sebuah fungsi di sini, sebarang fungsi katakan. Nah, ini adalah Y sama dengan fx. Kemudian kita bagi menjadi beberapa partisi. Misalnya di sini adalah x0, ini sama dengan A berarti. Kemudian kita bagi di sini x1, ini x2, ini x3, ini x4, x5 dan x6. Nah, seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah bahwa panjang intervalnya tidak harus sama ya. Misalkan x0 ke x1 jaraknya seperti ini. Nah, x1 ke x2 itu tidak harus sama dengan x0 dengan x1. Ini buktinya di sini dia bisa lebih besar gitu. Kemudian x2 dan x3 dan seterusnya tidak harus sama, tidak harus dengan jumlah interval yang sama. Karena perlu diingat kaidahnya adalah menjumlahkan bidang di bawah luas di bawah kurva gitu ya. Yang penting kan luasnya tetap sama. Maksudnya luasnya tetap sama adalah kalaupun kita partisi dengan panjang interval yang sama juga sama saja dengan kita partisi dengan beberapa interval yang panjangnya berbeda. Seperti itu ya. Akibatnya kalau kita punya partisi seperti ini, kemudian kita ambil x bar i-nya. Misalkan kita ambil x bar i-nya di pakai warna apa ya? Merah. Ini x bar i-nya misalkan kita ambil di sini. Ini adalah x1 bar. Kemudian x2-nya di sini. Kemudian x3-nya kita ambil di sini, x4 barnya di sini, x5 barnya. Pokoknya intinya yang warna merah x barnya ya. X6 barnya di sini. Kemudian kita gambar dengan kita tarik garis si x barnya. Jadi cara menggambarnya seperti ini. Kita tarik garis putus-putus di sini. Kemudian tarik garis putus-putus di sini. Selanjutnya sampai semua x barnya. Nah, seperti ini. Baru kita buat bangun perseginya. Kita buat perseginya, maka persegi panjangnya untuk setiap intervalnya. Jadi interval yang pertama berarti kita buat relatif terhadap x bar i-nya. Ya, kemudian yang x2 berarti karena dia di sini sampai di sini maka kita relatif terhadap si x barnya. Menggambarnya. Kemudian x3 di sini berarti kita
di sini sampai ke tengah-tengah sini. Oh, agak miring ya. Kemudian X4 berarti kita lihat tergantung pada X barnya. X5, kemudian X6 berarti di sini. Nah, seperti ini. Nah, yang kita hitung adalah luasan tadi sesuai dengan rumusnya, yaitu RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fx bar I dikali delta XI. Artinya kalau kita tuliskan di sini, Riemannnya adalah RP-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fx bar I dikali delta XI, yaitu atau kita notasikan dengan di sini dengan hurufnya, berarti misalkan ini bangun A1, ini A2, ini A3, A4, A5, A6. Maka ini sama dengan A1 ditambah A2 sampai tambah A6. Nah, tadi yang saya maksud sama saja kalau misalnya kita mengambil interval yang sama gitu. Nah, setelah itu, setelah memvisualisasikan ini, mengilustrasikan ini, maka bisa kita ambil kesimpulan tadi dari pernyataan sebelumnya bahwa titik sampelnya itu tidak harus di tengah, kemudian panjang intervalnya juga tidak harus panjang intervalnya sama. Seperti itu. Nah, itu tergantung juga luasannya, tergantung dengan partisi yang kita pilih gitu. Nah, kadang-kadang di soal itu ditentukan partisinya ada berapa banyak dan titik sampelnya apa gitu. Nah, itu kadang-kadang ditentukan. Terkadang ya. Nah, sekarang coba kita bahas contoh. Kita bahas ke contoh soal. Nah, kita pilih gambar warna yang lebih terang ya. Contohnya, hitunglah jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, sebelum lanjut, konsekuensinya adalah bahwa artinya kalian dituntut untuk bisa menggambar grafik ya, karena kita pasti lebih mudah untuk memvisualisasikannya gitu. Jadi tergambar grafiknya seperti ini, yang akan kita hitung adalah yang bagian ininya gitu. Oke, nah hitunglah jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X kuadrat plus 1 pada interval tutup min 1,2. Nah, ini satunya negatif, satunya positif gitu. Dengan partisi titiknya adalah min 1, 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5. Oke, salah, 1,5 dan 2. Dengan, nah ini adalah poinnya, dengan X bar I adalah midpointnya atau titik tengahnya. Titik tengah pada setiap subinterval. Oke. Nah, jadi minta untuk menghitung jumlah Riemann pada fungsi tersebut. Yang harus kita lakukan pertama adalah menggambar grafiknya. Menggambar grafiknya sini. Oke. Kita punya garis sumbu Y. Kemudian ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya.
Kita coba sepanjang ini, kemudian di sini titik, perhatikan intervalnya adalah dari -1 sampai 2. Kayaknya sepertinya kurang panjang ya. Coba kita panjangkan lagi. Ya, agak miring ya. Kita panjangkan lagi, misalnya dari sini. Oke, -1 sampai 2. Kita buat titiknya di sini -1, kemudian 0, maka satunya di sini, kemudian 2-nya di sini ya. Nah, diminta untuk menggambar fungsi x kuadrat plus 1. Ini kita sketsa saja ya. Silahkan digambar sesuai dengan ininya, yang sesungguhnya gitu ya. 1, ini 1, kemudian ini 2. Harusnya dia lebih tinggi lagi sebenarnya. Gimana caranya kita memindahkannya? Kayak Oke, kita ulangi lagi sajalah. Kita ulangi menggambarnya, kita hapus lagi supaya lebih kelihatan. Oke, yang kita butuhkan sumbu Y-nya berarti harusnya lebih panjang. Oke, mungkin seperti ini cukup. Kita panjangkan lagi aja. Kita gambar lagi. Oke, nanti kita sambung aja. Sumbu Y. Oke, ini anggap aja bersambung ya. Kemudian sumbu X-nya gambar ini. Oke. Nah, ini adalah 1, 2, 3, kemudian harusnya sampai 4. Ini kita hapus saja lah. Kita hapus, kita tambah lagi garisnya supaya dia sampai ke 4. Kenapa sampai ke 4? Nanti karena gambarnya akan sampai ke situ gitu ya. Anggap aja lah ini 4. Kemudian ini 1, -1, ini 1, ini 2. Nah, di sini kita menggambar fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 pada interval -1,2. Nah, ini kita gambar ya, ini agak menceng-menceng sedikit ya. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian kita ambil tadi titik x bar i-nya adalah titik tengahnya. Berarti intervalnya dulu yang kita tulis -1, kemudian -0,5, kemudian berapa lagi? 0 di sini, 0, kemudian 0,5, setelah itu 1, 1,5, 2. Nah, berarti ini untuk panjang intervalnya yang sama gitu ya, karena rentangnya sama semua nih. Kemudian x bar i-nya adalah titik tengahnya. Artinya kita mencari titik tengah antara -1 dengan 0,5. Berarti titik tengahnya di sini. Ini x bar 1, berarti dia di -0,5.
Ini X bar 2 itu di titik min 0,25. X bar 3 ini X bar 3 nya di titik 0,25. Kemudian X bar 4 itu di 0,75. X bar 5 di 1,25. X bar 6 nya ada di 1,75. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita tarik garis bantu. Kemudian di sini juga kita tarik garis bantu. Oke, setelah itu kita gambar. Tahap selanjutnya adalah kita gambar bidangnya tadi, maka sesuai relatif terhadap garis bantu. Ini bidang pertama atau A1, kemudian ini bidang keduanya, ini A2, kemudian bidang ketiga atau A3, lanjut ke bidang keempat, kemudian bidang kelima, dan yang terakhir bidang ke-6. Nah, maka integral Riemann-nya adalah RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari fx bar I dikali delta xi. Nah, di sini berarti karena delta xi-nya sama semua, maka sama saja kalau kita tulis dengan fx bar 1-nya tadi adalah min 0,75 ditambah f min 0,25 ditambah f 0,25 ditambah f 0,75 ditambah f 1,25 ditambah f 1,75 dikali dengan delta xi-nya adalah 0,5. Dalam hal ini karena sama, maka bisa dibuat bentuknya seperti itu. Nah, karena kita punya tadi fx, ingat fx-nya adalah x kuadrat plus 1, maka kalau kita punya f min 0,75, setelah kita hitung, maka hasilnya sama dengan 1,5625 ditambah 1,0625 ditambah 1,0625 ditambah 1,5625 ditambah dengan 2,5625 ditambah 4,0625 dikali 0,5. Hasilnya adalah 5,9375. Maka luasan di bawah kurva x kuadrat plus 1 untuk batasan min 1 sampai 2 dengan partisinya seperti yang didefinisikan adalah 5,9375. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa contoh-contoh yang kita ambil adalah selalu kurvanya berada di atas sumbu x. Jadi dia mendefinisikan jumlahan dari bidang-bidang yang fungsinya f-nya positif. Ini untuk f yang positif, untuk gambar seperti ini ya. Kemudian, nah begitu juga untuk fungsi x kuadrat plus 1, ini adalah fungsi positif. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya f-nya negatif? Nah, kita buat bagaimana jika f-nya fungsi negatif. Nah, dalam hal ini titik tengah x bar i itu akibatnya karena f-nya negatif, maka fx bar i itu juga kecil dari 0 atau negatif. Nah, bagaimana kasusnya untuk fungsi yang negatif? Contohnya tadi saya rasa sudah pernah digambar. Nah, untuk seperti ini, bagaimana kasusnya?
ketika dia berada di bawah sumbu X. Nah, sekarang kita ilustrasikan lagi. Kita ilustrasikan di sini, misalkan kita tarik lagi garis, kita buat lagi bidangnya. Ini bidang, ini sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Oke, salah. Sumbu X di sini. Kemudian kita ambil, misalkan ini X0, kemudian X1, ini X2, X3, X4, X5, kemudian ini X6. X0 nya sama dengan A, X6 nya sama dengan B. Ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Nah, misalkan kita punya fungsi seperti ini. Maka apakah, nah pertanyaannya tadi pertanyaannya diganti. Nah, kalau sebelumnya kita mendefinisikan bahwa integral, hasil integral adalah jumlah luasan di bawah kurva. Nah, bagaimana kasusnya ketika kurvanya seperti ini gitu? Kalau sebelumnya kan kurva terhadap sumbu X ya, selalu dia berhenti, pembatasnya adalah sumbu X. Kita menghitung luasan sampai yang di sumbu X saja panjangnya. Kita tidak mau hitung luasan panjangnya sampai ke bawah, enggak. Jadi berbatas sampai sumbu X berhenti. Tingginya maksudnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kasusnya ketika dia sumbu X-nya ada di atasnya ternyata. Kalau yang di atas kan, kalau kurva yang berada di atas, maka kita batasi, misalnya kita hitung luasan di sini kan. Misal. Nah, kalau sumbu yang di bawah sumbu X-nya, kurva yang di bawah sumbu X-nya, apakah kita menghitung sampai di bawah sini? Nah, pertanyaan berikutnya adalah sampai di bawah mana kita membatasinya gitu. Nah, ternyata ketika kita berbicara tentang fungsi yang negatif atau dia di bawah sumbu X, maka kalau kita hapus lagi, maka luasnya nanti akan bertanda negatif. Kalau kita berbicara luas, maka hasilnya pasti positif ya. Luasnya 2, luasnya 4 gitu. Nah, kalau luasnya min 4, artinya dia luasnya 4 tapi posisinya adalah di bawah sumbu X, seperti itu. Mari kita lihat sama-sama ya. Jadi misalkan kalau seperti ini gambarnya, maka tadi kalau kita ambil X bar, titik sampelnya di sini X bar, anggap saja bahwa titik sampelnya adalah titik, bisa titik tengahnya, kemudian bisa juga bukan titik tengahnya. Kemudian ini X bar 3, ini X bar 4, ini X bar 5, ini X bar 6. Maka di sini kita membatasinya tetap dengan sumbu X gitu. Jadi bukan berarti kalau di bawah kurva maka benar-benar di bawah kurva juga gitu. Kalau di bawah sumbu X maka dia tetap relatif terhadap sumbu X-nya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita gambar bidangnya, kemudian nah ketika ini masuk ke di bawah kurva ternyata midpoint-nya, maka yang kita hitung adalah yang di bawah kurvanya. Kita menghitung luas di sini, kemudian luas di sini, naik lagi luas ini. Nah, maka yang kita hitung adalah yang di arsir ini. Nah, tadi apa maksud tanda negatif? Maka jumlah rimannya adalah RP-nya adalah
sigma tetap I sama dengan 1 sampai N fx bar I delta xi. Hanya saja sama dengan di sini kalau ini secara berurutan kita ambil A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, ini A6, maka kita punya A1 ditambah minus A2 ditambah minus A3 ditambah minus A4 ditambah A5 ditambah A6, seperti itu. Nah, tanda minus ini kan A1 luas bidang A1, A2 luas bidang A2, dan seterusnya. Tanda minus ini bukan berarti menunjukkan bahwa luasnya minus, tapi tanda minus ini menunjukkan bahwa dia berada di bawah sumbu X. Ini berarti di bawah sumbu X. Artinya, ternyata integral itu kita berbicara relatif terhadap sumbu X-nya. Jadi, pembatasnya adalah sumbu X. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Kenapa nanti dia negatif? Karena nanti karena fungsi f-nya itu negatif, pasti fx bar i-nya juga negatif. Coba kita bahas contoh. Contoh misalkan hitung luasan Riemann untuk fx-nya, jumlah Riemann maksudnya untuk fx sama dengan x plus 1, x min 2, x min 4. Atau kalau kita operasikan maka dapatnya x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 2x tambah 8. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini saya sketsa saja ya biar lebih cepat menggambarnya. Kalau kita gambarkan di sini, maka kita punya, ini kita kasih angkanya dulu, ini 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kemudian di sini 1,1. Oh ya, ini belum dituliskan ya, belum dituliskan intervalnya. Jadi hitung luasan Riemann fx sama dengan ini untuk interval pada interval 0,5 dengan batasannya adalah partisinya 0, 1,1, 2, 3,2, 4, 5 gitu. Dan titik sampelnya adalah x bar 1-nya 0,5, x bar 2-nya 1,5, x bar 3-nya 2,5, x bar 4 3,6, dan x bar 5-nya 5. Nah, ini x barnya berarti bukan titik tengahnya. Nah, kalau kita gambarkan di sini kita punya di sini 1,1, kemudian 2, kemudian 3,2, berarti 3,2 di sini, kemudian 4, kemudian 5. Nah, jadi batasannya seperti ini, interval-intervalnya ini 0, kemudian titik. Kita gambar dulu grafiknya. Kita gambar grafiknya. Dia berpotongan di 2. Nah, seperti inilah ya kira-kira sketsanya. Nah, kita ambil titik midpointnya, sampel pointnya tadi adalah di 0,5, berarti di sini 0,5, kemudian 1,5, berarti di sini x bar 3-nya 2,5, kemudian x bar 4-nya 3,6,
3,6 berarti ada di sini. Kemudian X bar 5-nya adalah 5. Berarti interval terakhir itu sendiri. Akibatnya kalau kita tarik bidangnya dari relatif terhadap sampel poinnya, maka kita dapat luasan seperti ini. Kemudian nah ini juga contoh yang intervalnya berbeda, panjang intervalnya berbeda, kemudian titik sampelnya bukan merupakan titik tengahnya. Maka kita sebenarnya menghitung luasan ini ya yang diarsir. Nah, berapa luasannya? Maka di sini RP-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 Fx bar I dikali delta Xi. Nah, ini sama dengan Fx bar 1, langsung saja lah ya. Ini sama dengan F 0,5 dikali delta Xi nya berarti 1,1 kurang 0 ditambah F yang kedua adalah 1,5, 2 dikurang 1,1 ditambah F 2,5, 3,2 dikurang 2 ditambah F 3,6, 4 dikurang 3,2 ditambah F 5, 5 kurang 4. Nah, kalau kita hitung F 0,5 nya adalah 7,875 dikali 1,1 panjang intervalnya, kemudian 3,125, 0,9 ditambah. Nah, kalau kita hitung F 2,5 ternyata dia negatif hasilnya. 2,625 dikali 1,2 ditambah ini min 2,944 dikali 0,8 ditambah 18 dikali 1. Maka hasilnya adalah setelah dihitung 23,9698. Nah, kita lihat lagi, kita flashback lagi. Ini adalah menghitung luas bangunan yang ini. Kemudian ini adalah 3,125 dikali 0,9 menghitung bagian ini. Nah, yang negatif ini F 2,5 ternyata hasilnya negatif 2,625 dikali 1,2. Nah, ini menghitung luasan yang di bawah sumbu X-nya. Begitu juga selanjutnya, bidang selanjutnya min 2,944 dikali 0,8 menghitung luasan yang ini. Dan terakhir, kembali lagi ke nilai positif 18 yaitu menghitung luasan yang terakhir. Nah, ternyata ketika dia intervalnya nih di positif nih, intervalnya di positif tapi fungsinya negatif. Fungsinya memungkinkan untuk pada interval itu menghasilkan nilai yang negatif. Maka luasannya sebenarnya positif tapi dia bernilai negatif untuk menunjukkan arahnya, bahwa negatif itu artinya dia di bawah sumbu X. Nah, sehingga kalau kita hitung luasnya, maka luas dari bangunan tersebut atau bangun di bawah kurva tersebut adalah 23,9698. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir kita baru benar-benar masuk ke definisi dari integral tersebut. Ini kita tuliskan atau kita tuliskan saja ya. Oke. Definisi integral tentu. Definisi integral tentu ya. Nah, misalkan kita pakai warna kuning aja lah.
biar lebih jelas. Misalkan f fungsi terdefinisi di selang tutup atau interval tutup A, B. Jika limit dari, nah ini yang akan kita bahas juga, norm partisi. Kalau ini artinya melambangkan norm. Partisi menuju ke 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N f x bar I, dan x barnya tadi titik sampel dari dikali delta xi ini. Jika limit dari ini ada, maka dapat dikatakan bahwa f terintegralkan pada selang tutup A, B. Lebih lanjut, integral AB fx dx disebut integral, ini baru yang disebut dengan integral tentu pada selang tutup A, B, atau dari A ke B, sehingga integral AB fx dx itu sama dengan limit norm P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N fx bar I delta xi. Nah, itulah dia definisi yang sesungguhnya. Jadi misalkan f fungsi terdefinisi di selang tutup A, B. Jadi fungsi yang terdefinisi di selang tutup itu jika norm P, limit dari norm P menuju 0, sigma fx bar I delta xi itu ada. Nah, ini ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ya. Yang pertama adalah bagian norm P menuju 0. Norm P itu apa? Norm P itu adalah, karena kita berbicara tentang norm, maka kita bicara tentang panjang sebenarnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah punya P. P itu adalah partisi himpunan partisinya. Nah, norm P ini adalah panjang dari partisi terpanjang. Panjang dari partisi terpanjang. Jadi misalkan kita punya P-nya, kita ambil dari contoh sebelumnya saja ya. Contoh sebelumnya kita ambil dengan contoh P yang berbeda-beda, interval yang berbeda-beda panjangnya. Contohnya yang ini. Nah, contoh ini maka norm P-nya tadi adalah panjang dari partisi terpanjang. Partisi terpanjangnya kan ini sebenarnya nih 1,1. Iya, ini ya partisinya ya. 1,1 dengan 0 berarti 1,1. 1,1 ke 2 berarti panjangnya adalah 0,9. 2 ke 3,2, atau kita lebih mudah kita gambar ini ya. Kita gambar seperti ini. Ini 0, ini 1,1, ini 2, ini 3,2, ini 4, ini 5. Nah, panjang dari ini ke sini adalah 1,1, ini 0,9. Ini berarti berapa? 1,2. Ini 0,8, kemudian ini 1. Yang paling panjang di mana? Dari panjang interval ini.
maka yang paling panjang adalah 1,2. Maka dalam hal ini norm P-nya adalah 1,2, seperti itu. Nah, jadi ketika norm P-nya menuju 0, artinya yang terpanjang itu kecil sekali karena dia menuju 0. Panjang partisi yang terpanjang dari interval tersebut yang menuju 0. Artinya kaidahnya adalah kita harus membagi partisinya itu sangat kecil menuju 0. Nah, jika limitnya ada, limit dari jumlahan Riemann itu ada. Nah, kata-kata ada di sini adalah maknanya sangat besar gitu. Maksudnya maknanya sangat besar adalah maknanya berkaitan dengan si limit. Nah, kapan limit itu ada, dan kapan limit dikatakan tidak ada. Nah, salah satu yang sudah kalian tahu pasti yang sudah dipelajari, kapan limit ada ketika limit kiri dan limit kanannya sama, seperti itu. Nah, kapan limit dikatakan tidak ada? Salah ya ini, harusnya tidak ada. Kapan limit dikatakan tidak ada? Ya, ada beberapa kondisi ketika limit tidak ada. Bisa yang pertama limit kiri dan limit kanannya ada tapi tidak sama, atau salah satunya tidak ada, atau limitnya berosilasi, dia saling berosilasi, maka limitnya bisa tidak ada gitu. Jadi ada beberapa kondisi kapan limit dikatakan tidak ada. Itu pelajaran lebih lanjut ya. Kemudian, nah, jika limitnya itu ada, maka dapat dikatakan bahwa f-nya terintegralkan. Lebih lanjut, nah ini integral yang tentu yang sering kalian pakai sebelumnya adalah integral a sampai b dari fx. Itu disebut integral tentu dari a ke b. Nah, jadi definisi dari integral sebenarnya adalah seperti yang dituliskan ini. Nah, secara khusus sebenarnya kita bisa katakan, nah ingat kaidah integral adalah menjumlahan jumlahan bidang ya, kita bisa bilang bidang lah di bawah kurva, atau luas daerah di bawah kurva ya. Luas daerah aja ya, yang lebih sering dikenal adalah luas daerah. Di bawah kurva, sehingga kita sebenarnya bisa dibuktikan bahwa integral dari a ke a fx dx itu pasti sama dengan 0 ya, karena titik berarti kan intervalnya adalah titik itu sendiri, satu titik, maka luasnya pasti tidak ada, makanya luasnya sama dengan 0, seperti itu. Kemudian yang kita juga sudah tahu sifatnya adalah integral a b fx dx itu sama dengan integral kalau kita balik batasnya fx dx untuk a besar dari b. Nah, dalam hal ini dari definisi ini a ke b, maka ini untuk asumsinya a kecil dari b, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas sudah menyinggung sedikit tentang kapan limit ada, kapan limit dikatakan tidak ada. Artinya ada suatu kondisi yang menyebabkan f-nya itu tidak terintegralkan misalnya. Artinya salah satu penyebab dari f tidak terintegralkan adalah ketika limitnya terintegralkan. Limitnya tidak ada misalnya. Atau ada apa kondisi yang menyebabkan f tidak terintegralkan. Nah, ini akan kita bahas di video atau di pertemuan berikutnya. Kapan suatu fungsi tidak terintegralkan, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini
sampai di sini saja dulu, silahkan dipelajari, diulang-ulang kembali karena saya yakin untuk memahami ini ya kita harus berkali-kali memahaminya, memahami konsepnya. Oke, sekian, selamat mencoba, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih.